Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada pertemuan ini kita awali dengan salam supaya kita semua diberi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari semua yang saya banggakan, yang saya muliakan, pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di Sekolah Tinggi Al-Quran Bima dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar mata kuliah akhlak tasawuf. Sebelum kita mulai belajar kita, diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini, ada di semua sehat? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Saya juga demikian. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam ruangan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada di semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, minggu yang lalu kita sudah pertemuan pertama. Dalam pertemuan itu kita sudah membagi tugas kita, tugas diskusi, tugas kajian sebanyak 13 duduk atau dibagi menjadi 13 kelompok yang nanti untuk kita diskusikan 13 kali pertemuan ke depan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu ada materinya yang berkaitan tentang pengertian akhlak tasawuf, ruang lingkup akhlak tasawuf, dan urgensi akhlak tasawuf. Mudah-mudahan 3 hal ini kita bahas, kita diskusikan, bisa kita pahami bersama sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya mau sampaikan, saya berharap kepada adik-adik semua untuk mampu menjelaskan pengertian akhlak tasawuf, juga menjelaskan ruang lingkup dan urgensi akhlak serta tasawuf dalam Islam. Ada indikator yang kita capai pada kesempatan berbahagia ini adalah kita mampu mendefinisikan akhlak tasawuf dengan istilah yang tepat, menjelaskan ruang lingkup akhlak dan tasawuf secara tulisan ataupun lisan, juga menguraikan pentingnya akhlak tasawuf dalam kehidupan muslim. Ada semua, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan kita yang pertama. Ada di dalam pembahasan akhlak tasawuf ini ada 3 hal yang kita perhatikan, atau ada 3 kata di dalam pembahasan kita ini. Yang pertama ada kata akhlak, yang kedua ada kata tasawuf, dan yang ketiga adalah kata akhlak tasawuf. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu sebelum kita membahas tentang pengertian tasawuf, pengertian apa ruang lingkup dan urgensinya. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan akhlak. Nah, secara bahasa akhlak itu dari asal kata khuluqun, yaitu perangai, tabiat atau adab. Khulqun yaitu kejadian, buatan atau ciptaan. Sementara menurut istilah, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan perbuatan tanpa memikirkan dan pertimbangan. Maka pemikiran, jadi akhlak itu secara refleks keluar di dalam diri manusia. Maka orang tua itu istilahnya, belajarlah tata krama di masa kecil supaya besar nanti ketika kamu bertingkah laku, berbuat sesuatu itu lahir secara refleks, tidak kita sadari. Ya. Selanjutnya, nah, ada pendapat para ahli yang berkaitan tentang pengertian akhlak. Ada yang pernah melihat foto-foto ini? Foto yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Siapa yang pernah dengar Imam Al-Ghazali? Beliau ini adalah tokoh tasawuf. Beliau ini berpendapat akhlak adalah suatu sifat yang tertanam sejak lahir, yang dimana lahir perbuatan-perbuatan mudah tanpa memikirkan. Yang tadi. Yang kedua, Ibnu Miskawai. Pernah dengar? Pernah juga. Saya yakin ada semua pasti dengar.
Akhlak merupakan suatu sifat yang mudah tertanam dalam jiwa, yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan. Kenapa ini lahir? Karena sudah terbiasa. Akhlak itu perilaku yang dibiasakan sehingga kita melakukan tanpa ada pikiran, tanpa ada pertimbangan. Itu refleks saja. Pernah kalian lihat bagaimana adabnya orang Jawa kepada gurunya? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena sudah dari awal dididik, dibimbing untuk melakukan itu sehingga menjadi suatu kebiasaan dan refleks dalam perbuatannya. Lalu yang ketiga, Ahmad Amin. Mungkin ini kalian baru dengar. Tokoh salonnya satu ini, Ahmad Amin. Dia mengartikan akhlak itu adalah kebiasaan baik dan buruk, segala sesuatu kehendak yang terbiasa dilakukan. Jadi baik dan buruknya perilaku kita tergantung bagaimana dalam pergaulan kita, pendidikan kita, terutama pendidikan keluarga kita, pendidikan di lingkungan kita, juga pendidikan di lembaga-lembaga tempat kita belajar. Oke, selanjutnya. Nah, akhlak ini ternyata ada jenis-jenisnya juga. Akhlak ini terbagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang baik, perilaku yang baik, tingkah laku yang baik. Sementara yang mazmumah itu adalah tingkah laku atau perbuatan yang buruk. Jadi tinggal kalian pilih mau yang mahmudah kah, mau yang mazmumah. Oke. Pembahasan akhlak sudah selesai. Sekarang kita masuk belajar atau memahami arti tasawuf. Karena tadi akhlak tasawuf. Oke. Secara bahasa, tasawuf itu berasal dari kata satu, suf. Ini materi saya yang sudah itu kalian sudah belajar kan, kalian sudah diskusikan. Suf yang berarti wol atau bulu domba, yang merujuk pada mencerminkan kesederhanaan. Biasanya orang-orang Timur Tengah itu tahu kan, pernah lihat tempatnya itu mencerminkan kesederhanaan mereka. Lalu sof itu barisan. Biasa kalau kita sholat disuruh suful patuh, ya. Jadi disuruh sof yang rapi. Yang ketiga sofa, bersih atau jernih. Yang selanjutnya suafana, yang berarti kayu yang tumbuh di padang pasir. Yang kelima sufa, berarti serambi tempat duduk orang-orang menghadiri di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi tasawuf menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari cara mensucikan jiwa, memperbaiki akhlak dan membangun diri lahir dan batin untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti itu ada semua, ada istilah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Nah, inilah pentingnya kita belajar akhlak tasawuf supaya tingkah laku kita, perbuatan kita itu tidak keluar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, tasawuf menurut para ahli. Kalau yang tadi akhlak menurut para ahli, sekarang tasawuf menurut para ahli. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi, pernah dengar? Orang kalau belajar tasawuf pasti nama ini tidak asing. Syekh Imam Junaid, dia berpandangan bahwa sifat mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat yang rendah. Yang kedua, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Pernah dengar? Pernah. Proses praktek dan latihan diri dengan melalui cinta yang mendalam untuk beribadah dan menempatkan diri di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, Imam Al-Ghazali, ilmu yang membahas cara-cara seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian juga nanti setelah belajar tasawuf, kalian datang pada guru-guru thariqah, kalian belajar lebih dalam bagaimana bisa membersihkan jiwa, membersihkan hati, sehingga kita benar-benar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, Syekh Ahmad Zarruq, ini baru pernah dengar ya, Syekh Ahmad Zarruq, ilmu yang dapat memperbaiki hati dan memfungsikan hati semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya diperbaiki, dibenahi supaya dia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi dekat yang lain, dia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia akan lebih dekat pada Allah jika dia hatinya bersih dan suci. Jadi bersih dan sucikan hatinya. Bagi tema sudah hafal 30 juz, tinggal ditingkatkan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada artinya hafalan kita 30 juz kalau hati kita masih kotor. Jadi terus bersihkan hati kita. Lalu yang terakhir, Zunnun. Pernah dengar nggak Zunnun al-Misri? Pernah dengar? Beliau mengatakan orang yang tidak suka meminta-minta dan tidak merasa susah karena kerjaan. Jadi orang tidak lagi menjadikan dirinya pengemis. Apapun pemberian Allah, dia terima. Karena hari itu diberikan sekian, dia sekian itulah rezeki yang Tuhan berikan. Dia tidak mengemis pada siapapun. Paham ya? Selanjutnya, tinggal singkat. Nah, kalau yang tadi arti akhlak, yang kedua arti tasawuf. Nah, yang ketiga masuk pada arti atau definisi akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf adalah cabang ilmu dalam agama Islam yang mempelajari perilaku manusia, khususnya hubungannya dengan Tuhan dan sesama, dengan tujuan mencapai kesempurnaan moral dan spiritual melalui kesucian jiwa. Baik, ada di semua. Kita belajar ilmu syariat itu membahas segala sesuatu yang zahir, tetapi yang berkaitan dengan tasawuf itu lebih kepada hati. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan alam semesta ini. Hablum Allahnya baik, hablum nasnya baik, hablum alamnya baik. Kalau tiga hal ini baik, insya Allah kita diyakini diberikan selamat oleh Tuhan. Oke, baik. Nah, sekarang masuk pembahasan yang kedua, ruang lingkup akhlak tasawuf dan etika dalam ibadah, hubungan sesama manusia, kendali diri dan kesabaran, pengamal sifat mulia. Ini ruang lingkupnya. Oke. Lalu yang ketiga, urgensi akhlak tasawuf. Urgensi akhlak tasawuf itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, menjawab problematika modernitas. Nah, kalian bisa lihat ya, bisa baca. Oke. Yang pertama, di tengah arus modernisasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai spiritual, tasawuf hadir sebagai penyeimbang dengan menekankan pentingnya koneksi spiritual dan kendalian diri. Banyak orang berilmu ada di semua, bahkan merasa dirinya hebat. Ada doktor, ada profesor, merasa dirinya hebat. Tapi kalau tidak tersentuh dengan spiritualnya yang baik, itu tidak sempurna. Karena kalau ada intelektual, pasti dia berpasangan dengan spiritual. Jadi boleh kita hebat dalam ilmu intelektualnya, tapi juga harus hebat dalam spiritual. Nah, kalau ingin hebat dalam spiritual, maka pelajari akhlak tasawuf. Tasawuf memberikan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan seperti stres, kecemasan, dan naturalisme. Ada semua dalam akhlak tasawuf itu. Ada hal-hal yang dilakukan supaya kita tenang, tidak stres, tidak galau. Apa yang dilakukan? Ini pentingnya kita berguru. Pentingnya kita belajar pada orang-orang yang paham betul tentang tasawuf. Karena di sana kita akan diajari bagaimana cara berzikirnya, bagaimana cara wiridnya, bagaimana cara doanya, sehingga akan menjadi motivasi diri kita ini bisa menangkan diri. Nah, banyak orang stres itu karena dia jauh dari Tuhannya, dia tidak tahu cara bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, sementara hati akhlak tasawuf ini untuk mendekatkan diri kita ke Tuhan supaya kita ini tidak stres, hidup damai, tentram, nyaman, dan lain sebagainya. Lalu ajaran tasawuf tentang zuhud dan tawakal. Benar dengan zuhud? Apa itu zuhud? Zuhud. Zuhud dan tawakal. Tawakal kan pasrah diri pada Tuhan. Berpasrah pada Tuhan. Oke. Singkat-singkat ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, memperbaiki hubungan sama manusia. Nah, di dalam Al-Quran, kalau ada kata aqimus sholat pasti ada atuz zakat. Aqimus sholat itu hubungan dengan Tuhan, zakat itu hubungan dengan sesama manusia. Maka akhlak tasawuf belajar kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya,
membentuk karakter Islami. Yang selanjutnya menemukan tujuan hidup. Jadi banyak orang yang hilang arah hidupnya karena dia tidak mendapatkan bimbingan dari guru atau dari orang tua, sehingga ketika dibimbing dalam hal ini dia pasti akan menemukan arah kehidupan yang lebih baik. Lalu meningkatkan kualitas ibadah. Ya, barangkali selama ini kita sudah merasa ibadah kita baik, ibadah kita benar, tapi kalau kita lebih dalam memahami ini, pasti kita akan merasa kurang ibadahnya, sehingga kita lebih termotivasi lagi untuk menambah kualitas ibadah kita. Oke. Lalu tasawuf dalam Islam. Nah, tasawuf dalam Islam yang pertama, menjauhi dunia dan segala perhiasannya, serta tidak terlalu terikat pada kenikmatan dunia. Ini orang yang hidupnya sederhana. Dia tidak terlalu terpengaruh dari kehidupan dunia, harta dan sebagainya, tapi dia lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berserah diri kepada Allah, berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apapun yang dia hadapi dalam hidupnya, dia selalu pasrah kepada Allah. Apapun yang dihadapi, kurang rezeki, kurang apapun itu, tapi dia selalu dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, melakukan muhasabah diri, mengevaluasi diri. Jadi kita hidup sehari-hari ini jangan merasa benar terus. Kita harus ngaca diri, harus memperbaiki diri. Dimanapun kita berada, kita bergaul dengan siapapun, kita harus bisa memperbaiki diri kita. Jangan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Dan dalam takaran kita, oh saya ini lebih benar daripada dia. Enggak. Yang benar adalah kita merasa tidak terlalu benar daripada orang lain. Terkadang kita ingin merasa hebat, merasa lebih dihormati dan dimuliakan, sementara kita sendiri tidak bisa melakukan itu. Karena kita tidak bisa, ya kita koreksi diri kita masing-masing. Lalu yang keempat, fana, berarti hilangnya kesadaran diri dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar orang yang fana? Jadi fana itu dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa diri. Nah, ini orang-orang Koreko ini banyak mengalami hal seperti itu, sehingga orang beranggapan dia gila, padahal dia sedang fana. Fana itu hilang kenikmatan dunia dan sebagainya, tapi dia lebih fokus pada akhirat. Sehingga ada perilaku-perilaku yang sekiranya orang zahir kita ini, oh ini orang gila, orang benar nih, padahal dia itu sudah menikmati hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran kita akhlak tasawuf pertemuan kedua ini yang berkaitan tentang pengertian tasawuf, pengertian akhlak tasawuf. Nah, ini kesimpulannya. Akhlak tasawuf dan pemahaman yang mendalam tentang konsep kesadaran spiritual dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai pelajaran tasawuf, seseorang dapat mencapai tingkat pemahaman diri yang lebih dalam dan menemukan kedamaian batin. Jadi kalau ada semua ingin tenang, ingin aman, nyaman, mulailah belajar bagaimana peran akhlak tasawuf ini dalam diri kita bisa merubah keadaan kita lebih baik lagi. Baik ada di semua, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi sub-sub pembahasan yang berkaitan tentang akhlak tasawuf. Karena minggu yang lalu kita sudah bagi tugas, jadi untuk kelompok pertama siap-siap tampil minggu yang akan datang. Di pertemuan kedua kita membahas sesuai yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kalian semua bisa mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan sehingga tugas-tugas yang sudah diberikan atau pembuatan makalah, tugas makalah bisa dipresentasikan dengan baik, sehingga saya sebagai dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf bisa memberikan nilai yang maksimal untuk ada di semua. Demikian saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah serius belajar akhlak tasawuf mata kuliah yang saya ampu saat ini. Mudah-mudahan semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik adik-adik semua, tadi kita sudah bahas yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf, akhlak tasawuf dan lain sebagainya. Tentu dalam pembahasan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanya kepada saya sebagai dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Saya berikan kesempatan. Silakan siapa yang bertanya? Oke, Rabia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, tadi dalam berakhlak tasawuf kita diharuskan untuk zuhud, hidup sederhana. Nah, ada yang pernah saya dengar juga Ustaz, kita itu ada yang dianjurkan juga untuk hidup kaya supaya kita bisa berbagi kepada orang-orang miskin, Ustaz, bisa memakmurkan yang lain. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Betul. Jadi Islam itu mengajarkan kita harus kaya, tidak boleh miskin. Karena kita jadi orang kaya, punya kesempatan dan peluang lebih banyak untuk berbagi pada sesama. Salah satu zuhudnya itu adalah dia berbagi pada orang lain. Jadi harta yang dia dapatkan itu, harta yang dia miliki, dia tidak makan sendiri. Karena dia sudah merasa cukup, zuhud itu merasa cukup untuk diri sendiri, sehingga dia infakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk zuhudnya orang kaya. Jadi dia tidak makan sendiri, tapi dia berbagi. Makanya kita ini harus jadi orang yang seperti itu, zuhud. Lalu dikasih harta yang banyak, kita bagikan semua harta kita, sebagian harta kita. Itu perintah agama juga demikian kan? Fama man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna. Jadi orang yang zuhud, dia hidup sederhana, padahal dia kaya, tapi dia itu ingin berbagi. Dia berbagi pada semua orang yang membutuhkannya. Jadi kalau kita hidup zuhud, yang pasti kita akan berbagi. Karena orang yang zuhud itu dia sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki, apa yang diberi kelebihan, dia pasti berbagi. Oke, demikian. Ada lagi? Enggak ada. Kalau seperti itu, sudah selesailah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di hari-hari selanjutnya dalam mata kuliah yang sama. Saya mohon pada adik semua tetap semangat belajar, karena yang bisa menjaga kita ini bukanlah harta benda kita yang banyak, tapi hanya ilmu yang bisa menjaga kita. Ilmu kalian banyak, insya Allah kalian banyak akan terjaga. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan harta, tidak menjamin kalian bisa terjaga. Tapi yakinlah ilmu yang kalian miliki akan bisa menjaga diri kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.